Perkenalkan, nama saya Abraham sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa presentasi keamanan e-business. Yang pertama, kunci publik. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi simetri. Karena sistem kriptografi simetri menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Maka hal ini mengimplikasikan dua pihak yang berkomunikasi saling mempercayai. Kedua pihak harus menjaga kerahasiaan kunci, sehingga kunci enkripsi atau dekripsi disebut juga key. Pada sistem kriptografi kunci publik, kunci kriptografi dibuat sepasang. Satu kunci untuk enkripsi dan satu kunci untuk dekripsi. Kunci untuk enkripsi diumumkan kepada publik oleh karena itu dirahasiakan, sehingga dinamakan kunci publik atau public key, disebutkan dengan key. Kunci untuk dekripsi bersifat rahasia sehingga dinamakan kunci privat atau privat key, disimbolkan dengan D. Karena ada kunci enkripsi, kunci dekripsi, maka sistem kriptografi kunci publik kadang-kadang disebut juga sistem kriptografi asimetri. Pada gambar berikut selanjutnya, sistem kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. Satu, komputasi untuk enkripsi atau dekripsi sangat mudah dilakukan. Yang kedua, secara komputasi hampir tidak mungkin atau impossible menggunakan kunci privat bila diketahui kunci publik di pasangannya. Kedua fakta di atas analog dengan perkalian versus pemfaktoran. Mengalihkan dua buah bilangan prima A B sama dengan N mudah, tetapi memfaktorkan N menjadi faktor-faktor primanya sulit. Perpangkatan versus logaritmik melakukan perpangkatan Y sama dengan AX mudah, tetapi menghitung X sama dengan A log Y sulit jika A tidak diketahui. Konsep kriptografi kunci publik. Konsep kriptografi kunci publik sederhana dan elegan, tetapi mempunyai konsekuensi pengguna yang hebat. Misalkan E adalah fungsi enkripsi dan D adalah fungsi dekripsi. Misalkan E D adalah pasangan fungsi untuk enkripsi dan dekripsi. Sedemikian sehingga ED atau M sama dengan C dan D dalam kurung C sama dengan M. Untuk suatu plain text M dan ciphertext C, kedua persamaan ini menyiratkan bahwa dengan mengetahui E dan C, maka secara komputasi hampir tidak mungkin menemukan M. Asumsi lainnya, dengan mengetahui E, secara komputasi hampir tidak mungkin menemukan D. E digambarkan sebagai fungsi pintu kolom atau trapdoor satu arah, dengan D adalah informasi trapdoor yang diperlukan untuk menghitung fungsi inverse. D yang dalam hal ini membuat proses dekripsi dan dapat dilakukan. Konsep di atas menjadi penting bila kriptografi kunci publik digunakan untuk mengamankan pertukaran pesan dari dua entitas yang berkomunikasi. Misalkan Alice berkomunikasi dengan Bob. Bob memilih pasangan kunci. Bob mengirimkan kunci enkripsi kepada Alice melalui sembarang saluran, tetapi tetap menjaga kerahasiaan kunci dekripsinya. Kemudian Alice ingin mengirimkan pesan M kepada Bob. Alice mengenkripsikan pesan M dengan menggunakan kunci publik Bob untuk mendapatkan C sama dengan E dalam kurung M, lalu mengirimkan C melalui saluran komunikasi yang tidak perlu aman. Bob mendekripsikan ciphertext C dengan menggunakan kunci privatnya untuk memperoleh M sama dengan D dalam kurung C. Ini skemanya enkripsi atau dekripsi dengan kriptografi kunci publik. Selanjutnya, sistem kriptografi publik juga cocok untuk kelompok pengguna di lingkungan jaringan komputer atau LAN dan WAN. Setiap pengguna jaringan mempunyai pasangan kunci publik dan kunci privat yang bersesuaian. Kunci publik karena tidak rahasia biasanya disimpan di dalam basis data kunci
yang dapat diakses oleh pengguna lain. Jika ada pengguna yang hendak berkirim pesan ke pengguna lainnya, maka ia tidak perlu maka ia perlu mengetahui kunci publik untuk penerima pesan melalui proses data kunci ini, lalu menggunakannya untuk menginskripsikan pesan. Hanya penerima pesan yang berhak dapat mendekripsi pesan karena ia mempunyai kunci privat. Dengan sistem kriptografi kunci publik, tidak diperlukan pengiriman kunci privat melalui jalur komunikasi khusus bagaimana pada sistem kriptografi simetri. Meskipun kunci publik diumumkan setiap orang di dalam kelompok, namun kunci publik perlu dilindungi agar autentikasinya terjamin, atau misalkan tidak diubah oleh orang lain. Selanjutnya, kriptografi simetri versus kriptografi asimetri. Baik kriptografi simetri maupun kriptografi asimetri atau kunci publik, keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kriptografi simetri yang pertama, algoritma kriptografi simetri dirancang sehingga proses enkripsi atau dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, ukuran kunci simetri relatif pendek. Yang ketiga, algoritma kriptografi simetri dapat digunakan untuk membagikan bilangan acak. Yang keempat, algoritma kriptografi simetri dapat disusun untuk menghasilkan sifar yang lebih kuat. Yang kelima, autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari ciphertext yang diterima, karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahan kriptografi simetri, yang pertama, kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Yang kedua, kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Kelebihan kriptografi kunci publik atau asimetri, yang pertama, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan pengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Yang kedua, pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Yang keempat, beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Kelemahan kriptografi kunci publik atau simetri. Enkripsi dan dekripsi pada umumnya lebih lambat daripada sistem simetri karena enkripsi dan dekripsi menggunakan bilangan yang besar melibatkan operasi kesepakatan yang besar. Ukuran ciphertext lebih besar daripada plain text. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Karena kunci publik dilakukan secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman. Kebanyakan algoritma mendasar keamanannya pada sulitnya memecahkan persoalan-persoalan aritmetik yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Selanjutnya, aplikasi kriptografi kunci publik. Aplikasi kriptografi kunci publik dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, enkripsi atau dekripsi seperti pada algoritma kriptografi simetri. Algoritma kunci publik dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan pesan. Yang kedua, digital signature algoritma kriptografi kunci publik dapat digunakan untuk membuktikan autentikasi pesan maupun audio pengirim. Yang ketiga, pertukaran kunci. Algoritma kriptografi kunci publik dapat digunakan untuk mengirim kunci simetri. Yang kedua, sertifikat digital. Digital certificate atau sertifikasi digital adalah cara izin mengemudi surat nikah atau bentuk lain dari identitas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sertifikat digital digunakan bersama dengan sistem enkripsi public key. Digital certificate adalah file elektronik yang hanya bekerja sebagai faktor online. Digital certificate dikeluarkan oleh pihak ketiga yang dikenal sebagai certification authority seperti VeriSign atau HEO. Otoritas sertifikat pihak ketiga ini memiliki bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi identitas pemegang sertifikat serta memberikan jaminan kepada para pengunjung situs bahwa situs web tersebut adalah salah satu yang dapat
dipercaya dan mampu melayani mereka dengan cara yang dapat